العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan, kesehatan serta keimanan. Kita bisa mengawali hari kita dengan amal yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan subuh yang kita lakukan pagi ini subuh yang menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita, subuh yang membedakan dari sifat-sifat atau yang membebaskan kita dari sifat munafikin, atau subuh yang menerangkan cahaya kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berada di atas agamanya, yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan. Pagi ini pertanyaan yang ke-126, yaitu tentang Al-Haud, yaitu telaga Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ma dalilul haudi minal kitab? Apakah dalil al-haud, telaga ya Rasulullah SAW dari Al-Quran? Maka mu'allif kitab menjawab dengan menukil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, untuk Nabi kita SAW. Maka Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, ya, kami berikan, sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad al-Kautsar. Ya. Ayat ini ya, dijelaskan bahwa al-Kautsar adalah al-Haud, ya, yang itu merupakan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-Kautsar adalah sungai, sebagian pendapat mengatakan, yang ada di dalam surga. Dan sungai ini mengalirkan airnya kepada haudin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haud itu posisinya adalah di padang mahsyar. Sebelum manusia melewati jembatan Sirat, maka di saat manusia semuanya dihisab Allah, diberikan catatan amal, kemudian ditimbang. Kemudian di saat yang seperti itu, kondisi yang sangat panas, matahari didekatkan kepada manusia, maka manusia berbagai macam bentuk dan kondisi. Ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya, ada orang yang sampai lehernya, sampai pinggang, bahkan sampai betis, dan kondisi berbeda-beda. Ada orang-orang yang tidak ditenggelamkan oleh keringat. Di saat kondisi yang sangat panas seperti itu, manusia membutuhkan minum. Maka di antara kemuliaan Rasulullah SAW diberikan al-haud, ya, telaga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Maka pertanyaan yang ke-127, ma daliluhu wa sifatuhu minas sunnah? Apa dalil haud dan sifatnya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh mu'allif kitab, fihi ahadithun katsirah. Dalam bab ini sangat banyak hadis yang menyatakan tentang haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balaghat mablagh tawatur. Ya, hadis yang bicara tentang ini sampai pada tingkat mutawatir. Ya. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Ya.
ana faratukum alal haud, kata Rasul, saya akan mendahului kalian untuk tiba di al-haud, ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mendahului Aisyah biqaqub ilaihi, ya, untuk mendahului, ya, kita semuanya. Bahkan Nabi SAW, ya, diberikan Allah kemudahan untuk lebih dahulu datang dan tiba di sana. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih, inni faratu lakum wa inni syahidun alaikum. Saya menunggu kalian di sana dan saya menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzu ila haudil an. Ini Nabi menyebutkan ketika dia masih hidup. Demi Allah, aku melihat haudku sekarang ini, kata beliau. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu masing-masing dari umat ini, seperti yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, menginginkan. Bahkan Nabi katakan, la yaridanna aqwamun min ummati, akan berdatangan orang-orang dari umatku untuk mendapatkan air di situ. Mendapatkan air. Ya. Namun kemudian tidak semua orang yang menginginkan telaganya bisa didapatkan. Nah, perhatikan, tidak semua orang yang menginginkan minum di telaga itu mendapatkannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kaum ya'rifunani wa ana a'rifuhum. Kemudian Nabi mengatakan, aku tahu mereka dan mereka tahu dengan saya. Saya panggil, ya, min ummati dan mereka adalah dari golongan umatku. Maka kemudian ada malaikat yang mengatakan, ya, yang menjauhkan, yang mengusir mereka dari haud tersebut. Apa jawaban malaikat kepada Rasul? Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan yang diusir itu adalah pertama orang-orang munafikin yang menyatakan keislaman tapi kemudian mereka tidak, ya, memiliki sifat seperti sifatnya orang muslim. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, kemudian setelah Nabi wafat mereka murtad, mereka diusir. Yang ketiga, kata para ulama, adalah para pelaku maksiat dan dosa besar. Ya, para pelaku maksiat dan dosa besar. Dan ada orang-orang yang mengganti agama ini. Mengganti agama ini adalah orang-orang yang mengganti beramal, beribadah tidak sesuai agama. Juga diusir di saat itu. Makanya ketika Jibril mengatakan, malaikat mengatakan kepada Rasulullah, ya, la innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka Nabi mengatakan, suhqan liman baddala ad-din ba'di. Celakalah celaka sampai 3 kali orang-orang yang mengganti agama setelahku. Maka disinilah pentingnya kita, ma'asyiral hadirin, untuk ada masuk di sunnah, untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang kepada agama yang benar. Kalau kita beramal, amal sesuai dengan apa yang dituntun Nabi. Jangan menyibukkan diri pada perkara yang bukan dituntun. Terkadang yang dituntun saja belum terlaksana seluruhnya, lalu kemudian kita kerjakan yang tidak diperintahkan. Ini kan rugi. Orang-orang yang muflis ini, ya, dia suruh amal seperti ini, tapi dia mencari yang lain. Makanya dalam ucapan, ya, di dalam petunjuk Nabi itu adalah sebaik-baik petunjuk. Sebaik-baik petunjuk. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Nah, pelajari.
Amalkan sesuai dengan apa yang dituntut. Jangan dicari tuntunan yang lain yang itu belum ada kepastiannya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian pada agama yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. La yazihu anha illa hali. Tak akan ada orang yang melenceng kecuali dia akan binasa. Jangan coba-coba untuk beramal dengan amalan yang bukan dituntut oleh Nabi. Maka kaidah yang senantiasa kita harus pikirkan di dalam beramal untuk mencari dalil dan perintahnya. Karena hukum asal daripada ibadah adalah haram. Tidak boleh kita melakukan kecuali ada perintah dari Allah dan Rasul ataupun ijma' para ulama. Nah, untuk ibadah yang perlu kita tanyakan adalah apa perintahnya. Maka sudah benar apabila ada orang yang bertanya kepada ustaz tentang sebuah amalan, ditanya apa dalilnya, itu sudah benar. Karena memang kita dituntut untuk beramal sesuai dengan dalil, berdasarkan dalil. Ini kan ada orang mengatakan hari ini ceramah sulit. Kalau dulu masyarakat ketika disasih nasihat ngikut saja, disuruh amalkan ini ngikut saja. Tapi hari ini ketika kita suruh untuk melakukan ini, ustadznya ditanya apa dalilnya. Ini umat cerdas, ini umat yang sudah bagus karena beramal tidak mau sesuai dengan keinginan ustadznya atau keinginan ya seseorang, tapi yang diinginkan adalah wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu dituntun melalui kitabnya dan hadis Rasulullah SAW dan dipahami oleh para ulama. Ma'asyul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu mereka itu tadi akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan dalam hadis yang ketiga, hadis dari Imam ya, Masjid Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, kata Rasulullah, ya, haudi masirata syahr. Panjangnya telaga Rasul itu adalah sepanjang 1 bulan perjalanan. Ya. Jangan dibayangkan 1 bulan perjalanan di dunia, tapi itu hitungannya di akhirat. Ya, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Ya. Wa rihuhu atyabu minal misk. Dan wanginya air tersebut lebih wangi dari minyak ya yang paling wangi. Minyak wangi yang paling wangi itu apa? Al-misk disebutkan seperti itu ya. Wa izanuhu kanujumis sama. Ya, gayung-gayungnya seperti bintang-bintang di langit, banyak. Tapi kenapa tidak bisa untuk mengambil gayung itu? Karena tadi merubah agama Allah, mengubah agama Rasulullah. Ini bahaya. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan kesempatan waliyatubillah, maka ini adalah musibah dan kita tidak mendapatkan kebaikan di situ. Kata Nabi, man syariba minhu fala yatma'u abada. Yang minum di situ 1 teguk saja tak akan pernah haus selama-lamanya. Bayangkan, inilah sifat ya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ya panjangnya sebulan perjalanan, ya putih airnya lebih putih dari susu dan wanginya lebih wangi dari minyak yang paling wangi, ya. Kemudian gayung-gayungnya seperti bintang di langit dan yang minum tak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataitu ala nahrin hafatahu qibabul lu'lu' al-mujawwaf faqultu ma hadha ya Rasulullah faqultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar. Kata Rasul, aku tiba pada sebuah sungai yang tepi-tepinya itu adalah bongkahan permata. Ya, kemudian aku bertanya kepada Jibril, itu tuh di saat Isra dan Mi'raj itu dibawa oleh Jibril alaihissalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, kemudian sampailah kepada sungai ini, kemudian ditanyakan kepada Jibril, ma hadza ya Jibril? Qala hadzal kautsar.
inilah Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Akhwani ma'asyal hadirin rahimakumullah. Ini dua pembahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini, bahwa haudun Nabi adalah sesuatu yang hak dan wajib kita imani, dan mudah-mudahan ya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa meminumnya. Yang kedua, dalilnya walid dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita meyakini dan mengamalkan dari apa yang telah Allah sebutkan dan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjadi perhatian kita di sini adalah bagaimana kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita bisa mengarah kepada sifat-sifat yang berhak, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan telaga tersebut. Wallahu taala alam. Semoga Allah berikan kepada kita ya kesempatan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan kepada keluarga kita, dan kita sama-sama yang mengamalkannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.